Baik, keluarga Gracia, dalam waktu 1 jam ke depan ini kita akan diberkati melalui program Sahabat Orang Sakit yang bekerja sama dengan Radio Suara Gracia Cirebon edisi Sabtu 14 Desember 2024. Dalam program Sahabat Orang Sakit ini kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan. Kala mereka sakit dan bagaimana mereka mengalami jamahan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Kami juga mengundang keluarga Gracia untuk follow Instagram, join Facebook, serta juga pastinya join di YouTube SOS Global Ministry agar dapat mengetahui info-info terkini dari SOS Global Ministry. Dan di kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini, kita kembali akan diingatkan dengan visi dan misi daripada sahabat orang sakit. Adapun visi daripada sahabat orang sakit adalah menjadi terang bagi orang sakit yang memberi dampak bagi kota-kota. Misinya adalah yang pertama melayani orang yang sakit agar menjadi kuat di tengah penyakit yang sedang dihadapinya. Yang kedua, melayani orang yang sakit untuk bisa melayani orang yang sakit lainnya. Yang ketiga, melayani orang yang sakit untuk menjadi berkat bagi kota di mana ia tinggal. Jadi kita bersyukur sekali Tuhan dapat memakai setiap dari kita apapun kondisi kita. Baik, keluarga Gracia, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Heni Ingkiriwang. Ibu Heni akan menyaksikan pergumulannya dengan sakit ini dari batuk, kemudian sampai dengan nanti stroke ya. Bagaimana kisahnya? Kita akan dengarkan kesaksiannya. Shalom Ibu Heni, apa kabar Bu? Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kabar baik, Pak. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan ya karena penyertaan Tuhan luar biasa. Nah, baik, Amin. Ibu Hendy boleh memperkenalkan diri dan juga keluarga serta berdomisili di kota mana ini? Silakan, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Nama saya Ibu Heni Ingkiriwang. Saya mempunyai 2 orang anak, satu suami. Saya berdomisili di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Iya, puji Tuhan ya kita berada di Zoom ini jadi dari berbagai kota ini boleh ada nih, baik yang di Pulau Ya, Jawa, Pulau Sulawesi dan lain sebagainya kita bersyukur. Nah, Ibu Heni, boleh Ibu Heni sharingkan apa yang Ibu alami dengan sakit Ibu Heni? Silakan, Bu. ya, makasih, Pak. Baiklah, saya akan menyaksikan cinta dan kasih kemurahan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini saya ada sebagaimana saya ada. Saya tahu itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada bulan bulan 6 tahun ini saya mengalami sakit, yaitu pertama saya mengalami batuk yang saya alami itu selama 3 bulan. Terus saya batuk itu saya masuk rumah sakit dan hasil dari rumah sakit saya divonis penyakit 3 huruf yaitu penyakit TBC. Di situ saya waktu dikasih tahu itu saya hampir hilang hilang ke hilang 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 percaya karena saya menangis dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya alami penyakit ini? Ini penyakit yang bikin saya tidak suka, ini penyakit TBC. Mungkin Bapak Ibu kalau mengalami penyakit ini tidak bisa terima dan saya saat itu merasa kayak jauh dari keluarga. Pasti anak-anak akan menjauhi saya, terlebih suami saya. Bagaimana dengan mereka? Karena ini penyakit kan penyakit menular. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau bisa penyakit ini jauhkan dari saya. Selama itu saya bergumul minta minta kesembuhan dari Tuhan. Terus di saat batuk saya ini semakin parah dan saya sampai berdoa kepada Tuhan, kalau boleh jangan penyakit ini Tuhan. Terus kenapa saya sampai sakit sampai begini? Dan waktu itu Roh Kudus berbicara kepada saya, dia sampaikan, Roh Kudus berbicara kepada saya, dia bilang, kamu kan tidak sakit. Saya sempat protes dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana bilang saya tidak sakit? Sedangkan saya ini batuk sampai mohon maaf sampai sampai tak kencing-kencing di celana. Kenapa bilang saya ini? Sampai saya sudah dikasih obat TBC yang 6 bulan dan saya tetap tidak percaya kalau saya punya penyakit ini. Saya katakan Tuhan, saya tidak mau ambil penyakit ini karena ini bukan bukan penyakit buat saya. Saya tahu kebetulan saya ini adalah penginjil hamba Tuhan. Saya percaya saya penyakit ini tidak akan ada buat saya. Perlindungan Tuhan itu lebih besar kepada saya. Seperti itu. Dan puji Tuhan,
Eh, karena suami saya dia dia menyuruh saya untuk meminum obat yang 6 bulan, obat TBC itu. Dia bilang mami minum saja karena dokter itu adalah wakil Allah. Kamu harus minum. Saya katakan tidak. Saya beriman, saya tidak akan minum obat ini karena saya tahu ini penyakit bukan untuk saya. Waktu saya divonis penyakit TBC ini dan saya tidak minum obat itu. Obat itu mengerikan. Harus diminum minum 6 bulan. Dan di saat itu saya katakan kepada suami saya, papi, kita kan bukan bukan dua lagi tapi sudah satu. Mari kita sepakat berdoa obat ini bahwa saya tidak akan minum obat ini. Saya tidak percaya dapat penyakit TBC ini. Terus suami saya bilang, oh iya, dia langsung mengambil obat itu dan membakar obat itu. Dan begitu obat itu dibakar, saya kayak terlepas belenggu, kaki dan tangan saya ini kayak habis diikat, habis terlepas semua begitu habis terbakar, dibakar obat itu. Dan saya merasa merdeka dan saya merasa memang saya tidak penyakit TBC. Untuk meyakinkan itu, saya berdoa lagi kepada Tuhan. Saya minta tanda kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang saya tidak penyakit ini, sembuhkan saya. Besok saya batuk tidak sampai terkencing-kencing. Dan memang benar Bapak Ibu, besoknya saya batuk tidak sampai terkencing-kencing dan saya merasa Tuhan sudah menyembuhkan saya, Tuhan sudah pulihkan saya. Saat itu saya sudah disembuhkan. 2 hari kemudian saya mencari batuk saya, cuman hari ini tidak ada batuk saya. Tumben hari ini tidak ada batuk. Satu hari itu memang saya tidak ada batuk dan saya rasa Tuhan sudah menyembuhkan saya, Tuhan sudah pulihkan saya dan saya tidak menerima penyakit TBC itu. Sampai orang puskesmas datang kepada saya, katanya saya mau diisolasi bersama keluarga karena saya sudah divonis penyakit TBC. Ditakuti nanti keluarga dan anak-anak saya akan terkena tularan. Dan saya beriman kepada Tuhan, saya percaya Tuhan sudah sembuhkan saya. Cuma Bapak Ibu, waktu batuk itu saya sempat berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau boleh penyakit yang lain. Besoknya, habis saya baik batuk, besoknya saya sementara pimpin mesbah keluarga, tiba-tiba suami saya lihat-lihat saya tanya dia, kenapa? Dia bilang, cepat-cepat pimpin ibadah. Lihat mulut kamu sudah bengkok. Saya bilang, darah Tuhan. Dia mulut kamu, dia bilang mulut kamu sudah bengkok. Terus saya sementara baca firman, firman yang saya baca itu, sudah cadel saya bicara, sudah cadel, tiba-tiba saya langsung telor dan langsung saya dibawa lari ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang saya kena stroke ringan. Saya sampai tidak bisa berdoa kepada Tuhan karena saya rasa ini cobaan yang bertubi-tubi saya alami dari baru sembuh dari Tuhan baru sembuhkan saya dari penyakit TBC. Tiba-tiba saya lagi divonis dapat stroke ringan. Saya menangis, bahkan saya tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Saya cuma menangis. Saya tidak tahu apa lagi yang saya mau bilang sama Tuhan. Saat itu saya rasanya saya kayak kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya alami ini semua? Kenapa saya alami? Saya sampai minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun apa yang saya alami ini. Saya tidak sanggup mengalami ini semua. Sehingga saya dapat stroke. Tuhan menjawab doa saya. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya bisa melayani Tuhan dengan mulut yang bengkok begini? Mulut kanan saya ini bengkok, miring, dan saya berbicara susah. Untuk berbicara saya telor, cadel, tidak bisa berbicara lagi. Dan saya bilang, bagaimana Tuhan saya bisa menyembah, memuji Tuhan kalau dengan suara begini? Sampai saya malu dan saya ada persekutuan doa. Saya sempat malu ketemu dengan teman saya persekutuan doa karena apa yang saya alami ini, saya bilang, Tuhan, saya malu Tuhan. Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doa saya. 2 hari saya dirawat di rumah sakit, saya sudah dipulihkan Tuhan. Puji Tuhan, saya dipulihkan Tuhan 2 hari sesudah saya dirawat di rumah sakit. Mulut saya langsung langsung lurus, berbicara saya mulai mulai bagus, mulai tahu bilang R. Sebelumnya saya nggak bisa bilang R. Dan puji Tuhan pagi hari ini saya masih sudah bisa bilang R, walaupun masih masih gagap-gagap berbicara. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya tidak kena stroke, tidak sampai kayak orang lain tangan harus begini, kaki tidak bisa berjalan. Saya puji Tuhan cuma cuma mulut dan saya tidak sempat ampal. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Sekalipun saya tahu ini adalah sekolah kehidupan buat saya untuk saya bisa naik level lagi dalam pelayanan kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, saya alami bagaimana di saat saya batuk itu, saya merasa seperti sendiri. Waktu saya divonis TBC, saya merasa hidup seperti sendiri. Karena anak-anak saya takut mendekat kepada saya dan saya memang melarang mereka jangan mendekat. Dan saya menjauhi persekutuan-persekutuan yang ada
Saya salah satu juga anggota SOS yang ada di Kota Palu. Karena suami saya ketua rumah singgah ketua pembangunan rumah singgah di Kota Palu. Dan saya sampai menjauh dengan teman-teman. Mereka datang membesuk saya, tanya, Ibu Heni sakit apa? Saya bilang, saya cuma sakit radang. Karena saya takut mereka akan menjauhi saya dengan penyakit TBC itu. Itulah kesaksian yang saya bisa bagikan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya anak Tuhan. Saya tidak mengalami dengan jangka panjang, tetapi 2 hari Tuhan sembuhkan saya dari penyakit stroke. Saya percaya itu adalah kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat saya. Anugerah karunia yang Tuhan sudah berikan buat saya ada alami. Sekalipun saya sempat ada kecewa di saat-saat itu, saya sempat kecewa dengan Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan tidak perhitungkan semua yang saya ada lakukan, yang saya pergi pelayanan ke kemarin Tuhan dia perhitungkan, tetapi Tuhan melihat hati saya. Puji Tuhan, saya 2 hari Tuhan sudah sembuhkan dari penyakit stroke. Seperti itu Pak, kesaksian saya yang saya bisa bagikan. Kalau kita mengalami sakit penyakit, jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber kesembuhan dan kita kita percaya tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, semua ada baik baik adanya karena Tuhan izinkan itu untuk kita mengalami secara pribadi bersama Tuhan. Mohon maaf, mungkin saya berbicara agak gagap-gagap karena itulah efek dari saya habis kena stroke. Iya, puji Tuhan Iya, ya, Pak. Ibu, Tuhan sudah tolong dengan luar biasa ya. Iya, Apalagi Pak. kalau kita yang biasa melayani, pasti yang namanya suara itu sangat-sangat penting sekali ya. Bagaimana kalau kita kesulitan berbicara, itu akan sangat berdampak buat pelayanan kita. Jadi Iya, tadi ada beberapa hal yang menarik ya. Pada waktu dokter mengatakan kalau itu TBC, memang itu menjadi satu tanda buat kita ya. Kalau bisa keluarga siapapun jangan dekat-dekat ya. iya, Nanti Pak. takut tertular dan lain sebagainya. Dan di situ juga kadangkala kita bisa merasa sendirian ya. Karena keluarga tidak boleh mendekat karena sakit itu. Lalu kemudian juga kita dalam kondisi sakit ya pengen juga dekat dengan keluarga di satu pihak ya. Benar. Jadi di sini kita boleh melihat Ibu Heni kalau ternyata mela- melayani orang sakit itu sangat penting ya. Kadangkala orang sakit merasa sendiri di tengah sakitnya dan justru kehadiran orang-orang yang sehat ini bisa memberikan support semangat itu sangat penting ya. Ibu bisa melihat hal ini ya Kak, saat Ibu Iya, sakit ya. iya, Pak. Kita sangat membutuhkan orang lain untuk menghibur kita karena kita butuh butuh orang lain untuk mendoakan kita seperti Iya, itu. Karena kalau kita iya. sakit merasa sendiri, Jadi kehadiran rekan-rekan eh, boleh mendampingi, mengunjungi orang sakit itu sangat-sangat memberikan support sekali. Ya, kita bersyukur di kota Cirebon ini karena radionya ada di kota Cirebon ya, radio kita pagi hari ini. Ya, di Cirebon pun ada sahabat orang sakit yang begitu giat melayani, ya, melayani banyak orang sakit di berbagai rumah sakit yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi pendampingan orang sakit itu sangat-sangat penting. Itu yang tadi boleh saya tangkap yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Dia tolong amin. kita luar biasa. Ibu Heni dalam waktu yang tidak lama Tuhan pulihkan. Ya, Tuhan pulihkan. Ini tentu kita boleh melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena kalau dengan Amin. kekuatan kita, kita tidak bisa ya. Tadi pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan eh, ini tentu sudah memberikan semangat buat teman-teman yang masih terbaring karena stroke. Ada pendengar-pendengar kita nih Bu di di radio ini ya. Iya, Pak. Mereka mungkin tidak bisa merespon kirim berita ke radio, tapi mereka mendengarkan siaran kita pagi hari ini. Mereka sedang terbaring tidak berdaya karena stroke yang cukup parah ya. Bisa Ibu kasih semangat buat mereka, teman-teman yang kena stroke ini, silakan Bu. Iya. Sebelumnya Pak, saya tambahkan lagi Ya, kesaksian saya. Saya berapa hari yang lalu kesempat ke puskes dan orang puskes yang kemarin kejar-kejar saya untuk kasih obat TBC,
Sampai Ya. dokter langsung bilang, ibu jangan yakin dulu kalau ibu itu sudah sembuh dari TBC. Oh. Saya harus periksa ibu punya dahak dulu. Saya tidak, saya percaya Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan dokter bilang periksa dahak dulu Bu untuk memastikan apa positif atau negatif. Hmm. Akhirnya saya mengiyakan karena dokter sudah kasih saya surat untuk periksa dahak. Waktu saya mau ngantar surat dahak itu, Roh Kudus berbicara kepada saya bilang, kamu sudah bersaksi kemana-mana bilang kamu sudah disembuhkan TBC. Kenapa kamu mau periksa dahak lagi? Apa kamu tidak percaya? Saya sampai masuk di ruangan ruangan pemeriksaan dahak itu saya Hmm. sempat sempat saya dengar suara Tuhan begitu saya bilang, tidak Tuhan saya sudah terjebak. Masalahnya saya sudah dokter sudah suruh saya untuk memeriksa dahak. Waktu saya sementara periksa dahak, eh, tempat dahak itu waktu sesudah itu saya kasih tahu itu Bapak, Pak sudah dia bilang Ibu taruh di luar saja. Waktu habis saya taruh di luar, saya gelisah. Saya takut dengan Tuhan, saya gelisah. Tuhan, kenapa saya tidak percaya ya? Sedangkan saya sudah bersaksi ke sana kemarin saya sudah baik dari penyakit TBC. Kenapa saya harus mau percaya, memastikan lagi untuk dahak saya? Akhirnya saya jadi gelisah di rumah sakit. Saya balik lagi untuk mencuri hasil dahak itu. Saya pergi, saya pergi sampai di ruangan tempat dahak itu saya ambil. Saya lihat Bapak yang petugas itu ada di situ, tapi tidak tahu bagaimana cara Tuhan menggerakkan dia. Saya lihat tiba-tiba dia langsung ambil kunci motor, ambil helm, langsung pergi naik motor. Akhirnya saya bebas untuk mengambil hasil dahak itu. Saya ambil lagi. Karena saya percaya saya sudah Tuhan sembuhkan, tidak perlu lagi periksa-periksa dahak untuk memastikan hasil negatif itu. Dan puji Tuhan sampai hari ini, saya yakin saya sudah disembuhkan tanpa pemeriksaan dahak. Oleh darah Yesus yang luar biasa sudah menyembuhkan saya. Bilur-bilur Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Dan untuk teman-teman yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah, tetap percaya, tetap bersyukur apapun yang kita alami, pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memberikan kepada kita kesembuhan yang ajaib. Asal tetap percaya dan tetap mengucap syukur. Percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita. Sekalipun kita mengalami stroke yang seperti saya alami, saya memang mengalami stroke yang ringan, mengalami stroke yang ringan, tetapi 2 hari saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, karena mulut saya mau pakai untuk memuji Tuhan. Bagaimana saya bisa mau mau menyembah Tuhan dengan berbicara saya yang telor? Itu kita jangan pernah meninggalkan kasih dan kemurahan Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Jangan pernah tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Itu saja, Pak. Iya, jadi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ya, itu Bu Heni untung nggak dicari sama pihak rumah sakit mana itu nah yang hilang ya Bu ya. Ya, saya sempat sempat curi. Baru Pak saya habis habis 1 minggu, habis keluar keluar rumah sakit tadi malam, pagi-pagi saya sudah pergi melayani ke kampung di daerah yang terpencil. Hmm. Saya sudah melayani Tuhan dan Tuhan mungkin melihat hati saya. Seminggu dari saya keluar dari rumah sakit, saya pergi olahraga di tempat olahraga. Tiba-tiba itulah saya kan suka, Roh Kudus suka berbicara dengan saya. Ada kesaksian saya, gelang-gelang saya buka dan saya taruh itu di dalam tas. Waktu saya mau ambil gelang itu dari pas sore saya mau jalan, saya mau Hmm. ambil itu gelang tuh saya pikir nanti mau hilang. Mohon maaf mungkin saya berbicara pakai bahasa hari-hari ya. Ya, Mungkin mau hilang ini gelang. Terus Roh Kudus berbicara kepada saya, tidak usah dipakai, nanti itu jatuh. Roh Kudus berbicara, saya suka-suka mendengar dengan suara Roh Kudus begitu dia. Tidak usah dipakai nanti jatuh. Saya melawan lagi, saya tidak peka. Saya sempat gigit, saya bilang, tidak Tuhan, nanti saya gigit itu gelang. Terus saya pergi jalan di salah satu lapangan, begitu saya pergi. Tanpa saya sadar besok paginya Roh Kudus berbicara kepada saya lagi. Itu kan jatuh gelang kamu, baru saya sadar. Oh Tuhan, iya benar, jatuh gelang saya yang 10 gram. Nah, dari situ penyakit saya mulai kambuh lagi. Ada apa? Kecemasan berlebihan, asam lambung saya naik. Sampai saya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya saya yang tidak tensi jadi tensi. Kemarin saya kena stroke itu Pak karena kena stroke gula, bukan karena tensi, karena stroke gula. Ini saya karena hilang hilang gelang saya, akhirnya tensi saya jadi naik dan tiba-tiba asam lambung saya tiap hari saya gemetar-gemetar takut dan kecemasan.
Tetapi saya minta damai sejahtera itu kepada Tuhan. Tuhan, biarlah semua saya ikhlaskan yang saya alami ini secara bertubi-tubi. Saya tahu Tuhan punya rencana yang terbaik buat dalam kehidupan saya. Dan saya tahu ini adalah sekolah kehidupan buat saya untuk saya alami bersama Tuhan secara pribadi. Iya, jadi belajar taat mendengar pimpinan Tuhan memang tidak mudah ya Bu ya. Iya, Pak. Kadangkala, tapi kita melihat bagaimana ketika kita taat hidup kita diberkati Tuhan. Ya, Amin. oke. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Heni bagaimana pertolongan Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita akan ambil waktu sejenak, kita akan berdoa untuk Ibu Heni dan juga pastinya pelayanan serta juga rumah singgah Palu yang sedang dibangun ya. Mari kita ambil Amin. waktu sejenak berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh mendengar kesaksian Ibu Heni bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa yang sudah dialaminya dan biarlah Tuhan yang terus berkarya dalam hidup dan pelayanan Ibu Heni. Pakai Amin. menjadi saluran berkat Tuhan, beri dia kuasa, hikmat, dan juga kepekaan terus terhadap pimpinan Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan keluarga Ibu Heni, Tuhan berkati suami, berkati anak-anak, dan juga berkati ya Tuhan untuk rumah singgah SOS di kota Palu. Kami Amin. serahkan proses pembangunan yang sedang terus dikerjakan. Tuhan tolong supaya boleh berjalan dengan baik, berkati semua tukang yang bekerja. Mereka boleh mengerjakan dengan segenap hati mereka. Amin. Dan pada akhirnya rumah singgah ini boleh memberkati, menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi terima Amin. kasih Bu Heni. Tuhan Terima kasih, berkati. Pak. Ya, baik kita akan mau baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pada pagi hari ini. Ya, kita akan baca dari Mazmur 126 ayat yang kelima sampai yang keenam. Ya, berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Oh, saudara, ayat ini sangat luar biasa. Berulang kali kita mendengarkan dan kita semakin dikuatkan. Ya, saudara, hari ini kita akan merenungkan tentang orang yang menabur, saudara. Di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima dan yang keenam adalah ayat yang penuh pengharapan bagi kita, terutama bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan, termasuk dalam masa-masa sakit. Dan firman Tuhan jelas berkata kepada kita tadi, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap pergumulan atau penderitaan yang kita alami, ada pengharapan untuk hasil yang indah jika kita tetap menabur dengan setia. Saudara, kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Di saya saat ini berada di rumah singgah SOS Madiun, ya. Ini satu-satunya bapak rumah singgah dari seluruh rumah singgah SOS yang ada. Saudara, ada pohon anggur di halaman rumah singgah SOS ini. Tadinya pohon anggur ini tidak berbuah, saudara. Ya, ketika kami diminta untuk melayani di tempat ini, saya mulai menggarap pohon anggur itu, merawat, memberikan pupuk dan lain sebagainya. Hari ini saya boleh melihat begitu banyak buah-buah yang muncul di sana. Ya, ini bakal panen luar biasa, banyak sekali. Saya cuma hanya berpikir, apakah saya akan ikut menikmati buah itu, atau orang lain yang menikmati buah. Saya hanya dipakai Tuhan untuk merawat, memberi pupuk sehingga bisa menghasilkan buah. Saya tidak tahu, ya. Itu ke depan itu bagian Tuhan yang mengatur semua itu. Namun di sini kita belajar, ada orang yang Tuhan pakai untuk menanam, ada orang yang dipakai untuk proses selanjutnya, tapi yang pasti Tuhan yang menumbuhkan. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Saudara, hari ini kita mau belajar bahwa orang yang menabur adalah mereka yang meski berada dalam penderitaan, tetapi mereka tetap memilih. Yang pertama, mereka tetap memilih untuk bertindak dengan iman. Saudara, orang yang menabur meski dengan air mata adalah gambaran dari orang yang tetap bergerak maju walaupun mereka berada dalam kesulitan. Mereka tidak berhenti hanya karena situasi yang kurang mendukung atau tidak mendukung. Bertindak dengan iman berarti mempercayai Tuhan bahkan ketika segala sesuatu tampaknya tidak pasti. Kita melihat ketika Nuh membangun Batra selama bertahun-tahun meski tidak ada tanda-tanda hujan. Kita tahu banyak orang bicara sana sini tentang Nuh, tapi dia tetap mengerjakannya di dalam takut akan Tuhan. Dia kerjakan terus apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Dan kita juga melihat perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia bertindak dengan iman. Meskipun untuk mencapai atau mendekati Yesus tidak mudah. Apalagi untuk menjamah jumbai jubah Yesus. Tidak mudah, saudara. Tapi dia berjuang dan berjuang di dalam segala kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dia mendapatkan kesembuhan. Saudara, jika saat ini saudara sedang sakit dan menghadapi berbagai macam penderitaan, mari bertindak dengan iman. Kita bisa tetap berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan melakukan banyak hal yang menjadi berkat bagi sesama kita. Meskipun kita sendiri sedang dalam pergumulan, tindakan kecil kita adalah benih iman yang akan Tuhan perhitungkan bagi kita sekalian. Yang kedua, saudara, tadi uh, orang yang menabur adalah mereka yang meski berada dalam penderitaan tetap memilih untuk yang pertama bertindak dengan iman, yang kedua berharap kepada Tuhan. Saudara, Mazmur 126 ini adalah Mazmur pengharapan bagi bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat memulihkan keadaan mereka. Orang yang menabur dengan air mata menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan akan menumbuhkan benih tersebut pada waktunya. Dan kita melihat bagaimana yang terjadi dengan tokoh-tokoh Alkitab. Kita melihat Abraham yang berharap kepada Tuhan meskipun secara manusia ia dan Sarah tidak mungkin memiliki anak. Tetapi dia memiliki satu pengharapan dan dia berharap senantiasa kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati keluarga ini dengan kelahiran anak-anak yang luar biasa. Kelahiran anak yang luar biasa. Yang berikutnya kita juga bisa melihat Daud yang senantiasa berharap kepada Tuhan walaupun Saul mengejar dia untuk membunuh dia. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan pelihara, Tuhan jaga Daud, dan akhirnya Tuhan genapi janji Tuhan di dalam hidup Daud dengan luar biasa. Saudara, mungkin saat ini engkau sedang terbaring sakit tidak berdaya. Tetap berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan berarti menyerahkan situasi hidupmu saat ini kepada Tuhan. Dan percaya bahwa dia mampu memulihkan. Entah itu dalam bentuk kesembuhan fisik, kesembuhan rohani, atau damai sejahtera yang melampaui segala pengertian yang akan kau dapatkan. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan sangat peduli dengan hidupmu. Dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, percaya bahwa hasilnya akan membawa sukacita. Ayat Mazmur 126 ayat yang kelima dan keenam ini menjanjikan bahwa air mata tidak akan sia-sia. Tuhan melihat setiap perjuangan kita dan dia berjanji bahwa hasil yang indah di akhir perjalanan kita. Orang yang menabur dalam iman akan menuai dengan sukacita. Yusuf yang melalui penderitaan di penjara, dibuang di sumur, kemudian dia jadi budak di penjara, dan kemudian tidak diingat orang sama sekali. Bagaimana Tuhan pulihkan dia dengan luar biasa. Bagaimana dia juga jadi berkat bagi keluarganya. Jadi saudara, percayalah bahwa situasi apapun yang sedang kau hadapi saat ini bukan akhir dari segalanya. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Dan Tuhan merindukan engkau menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau akan mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, Mazmur 126 ayat
yang kelima dan enam ini mengajarkan kita bahwa orang yang menabur dengan air mata adalah mereka yang bertindak dengan iman, berharap kepada Tuhan, dan percaya bahwa hasilnya akan membawa sukacita. Dalam masa sakit atau penderitaan, jangan pernah menyerah. Tetaplah menabur, karena Tuhan melihat air matamu dan Dia berjanji untuk memulihkanmu pada waktunya. Seperti misi daripada SOS, sekalipun kau masih sakit, engkau tetap menjadi berkat bagi orang lain. Engkau bisa menabur berkat bagi banyak orang. Saudara, apapun yang terjadi tetap percaya. Kerjakan itu semua dengan baik. Kerjakan itu dengan sungguh. Saya bersyukur saudara, kalau dalam minggu yang akan datang ini, pasien yang ada di rumah singgah melampaui kapasitas kamar yang tersedia di rumah singgah SOS Madiun. Jadi boleh dikatakan sudah overload. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kehadiran rumah singgah boleh menjadi berkat Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu dengan setia. Dan Tuhan akan memberkati apa yang kau kerjakan bagi Tuhan. Ketika engkau terbaring tidak berdaya, kerjakan apa yang kau bisa. Berdoa bagi penginjilan. Berdoa bagi mereka yang melayani di banyak bidang lainnya. Ketika engkau terbaring, engkau bisa memberkati banyak orang. Engkau tidak sendiri. Banyak orang yang mengingat engkau. Saat ini mungkin engkau sebagai pendengar sedang terbaring sakit tidak berdaya. Engkau tidak sendiri. Banyak orang mengingatmu di dalam doa mereka. Tetap semangat dan lihat karya Tuhan dalam hidupmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa melalui kesaksian Ibu Heni. Dan juga kami boleh diingatkan ketika kami terkapar tidak berdaya. Kami tidak selesai di situ. Kami masih bisa berbuah bagi Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Baik kami mendoakan orang yang lainnya, yang melayani, yang sedang sakit lainnya, ataupun kami meneguhkan, menguatkan melalui berbagai sarana. Tuhan berkati setiap rekan-rekan kami yang saat ini sedang tidak berdaya karena stroke, karena penyakit kanker dan lain sebagainya. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Pakai mereka senantiasa menjadi berkat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, dan mempermuliakan Tuhan melalui hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.